DPRD mengevaluasi rancangan RAPBD Kabupaten Kota. Kita coba mengadopsi sedikit dan kita aplikasikan di RAPB Desa. Oke. Yang pertama, RAPB Desa itu pastikan dulu dia adalah kewenangan desa. Ya, pastikan dia adalah kewenangan desa. Jangan sampai dia bukan kewenangan desa. Bangun jalan provinsi, ya, walaupun kantor kepala desanya berada di jalan provinsi, inisiatif udah 20 orang meninggal dari 2 tahun 2017, udah kita pakai aja APBD. Masalah nanti itu urusan belakangan, itu nggak boleh, ya. Pertama itu pastikan dulu itu adalah kewenangan desa, ya. Yang kedua adalah pastikan dulu ini merupakan visi dan misi dari kepala desa. Kalau dia bukan visi dan misi dari kepala desa, jangan. Karena ini adalah janji politik juga, kan? Bapak Ibu yang kepala desa, waktu saat ingin menjadi kepala desa, janjinya ingin menciptakan desa yang desa industri, ya. Karena kebetulan di situ banyak home industri. Jadikan desa Sukamakmur lah contohnya. Desa Sukamakmur menjadi desa industri. Nah, tiba-tiba pada diaplikasikan ke dalam RKP Desa atau APBDes-nya pertanian, fokusnya kepada pertanian, fokusnya kepada perikanan, kan nggak nyambung. Nah, berarti pastikan dulu dia konsisten juga dengan visi dan misi kepala desa yang tercantum di RPJMDes. Yang ketiga adalah pastikan dia juga tercantum di dalam RKPDes dong tentunya. Ini adalah konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Yang keempat, tidak bertentangan dengan peraturan dan perdes lainnya, ini tentu, ya. Yang kelima, tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oke, gimana sih yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum? Contoh kayak gini, buat BUMDes, maaf nih, BUMDes panti pijat, boleh nggak? Hah? Boleh, usaha itu usaha, badan usaha, tapi bertentangan dengan kepentingan umum nggak? Bertentangan, ini meresahkan. Nah, contoh yang kedua, BUMDes ternak bebek, boleh nggak? Tapi lokasinya di samping masjid. Nah, bertentangan dengan kepentingan umum toh. Nah, jadi yang hal-hal seperti ini juga harus tidak diperhatikan, ya. Yang keenam adalah sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat, ya. Banyak Bapak Ibu sekalian mungkin waktu dalam mengevaluasi RAPBDes sering ketipu, ya, sering ketipu karena judulnya menarik, judul kegiatannya menarik, judul programnya menarik, pembangunan, apa ya? Contohnya misalnya pembangunan untuk persiapan lomba desa. Nah, satu lagi program yang kedua, contoh ini untuk sandingan ya. Yang kedua program desa bersinar, bersih dari narkoba. Nah, kalau dari judul kira-kira yang menarik yang mana? Enggak lomba desa lah. Lomba desa ini di mana-mana pasti lomba desa. Lomba desa pasti prioritas utama, seremonial kan? Bisa berangkat ke Jakarta ketemu presiden, ke istana kalau juara. Pasti lomba desa. Tidak mustahil pasti ini bersinar. Tapi breakdown, saya sampaikan pada ibu sekalian, breakdown itu kegiatan. Kita lihat dari lomba desa, rapat persiapan, rapat panitia, honor narasumber, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Sedangkan yang desa bersinar adalah pemberdayaan masyarakat tentang sosialisasi tentang bahaya narkoba, pemanfaat pengerahan Karang Taruna di sini. Menariknya mana jadinya? Bersinar. Tapi itu kita yang di bold itu cuma judulnya saja. Oh, ini menarik. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan seperti ini tidak boleh luput dari perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya Mas. Nah, bentuk penguatan organisasi itu saya bagi dua. Itu ada eksternal dan internal, ya, perguruan organisasi. Pertama adanya regulasi, ya, ada regulasi mulai dari Undang-Undang 6, ya, Undang-Undang 6, PP 43, yang sekarang jadi PP 11.
terus Permendagri 110 tentang Bapak Ibu sekalian, Permendes nomor sekarang 16 tentang musyawarah desa, ya, Permendes 17 tentang bagaimana peran Bapak Ibu dalam perencanaan pembangunan desa. Hal-hal seperti itu juga tidak boleh luput, dan juga merupakan bagian dari dukungan kepada eksistensi lembaga BPD. Yang kedua adalah anggaran. Nah, anggaran yang berimbang tentunya akan menciptakan organisasi yang sehat. Yang ketiga adalah peningkatan kapasitas BIMTEK. Ya, ini baik dari pusat, daerah, dan desa. Ini harus. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah pernah hadir kegiatan kita di Ancol di sini pesertanya. Yang ribuan BPD itu kita undang ke Jakarta, ya, Pak Rudi ini sahabat saya, teman saya itu Pak Ibnu juga. Sudah sering kita buat kegiatan skala nasional yang menghadirkan ribuan BPD kita hadirkan ke Jakarta untuk kegiatan rakornis. Kalau kepada daerah itu masing-masing. Selanjutnya yang keempat adalah pembentukan forum asosiasi ini, Rumah Besar BPD, PAPSI. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan eksternal, ya, bentuk dukungan eksternal terhadap eksistensi lembaga BPD. Selanjutnya adalah dukungan internal. Nah, ini internal berarti yang ada pada Bapak Ibu sekalian, ya, kemauan untuk mempelajari. Regulasi sudah ada, tinggal baca. Kalau nggak ngerti, telepon kepala dinas PMD-nya atau kepala bagian pemerintah desanya. Nggak ngerti juga, telepon Subdit BPD langsung ke Jakarta. Kita selalu membuka ruang, kita nggak pernah menutup pintu. Semua surat aduan kita tidak lanjuti. Ya, jadi tidak ada alasan nggak ngerti, ya udahlah, bukan job saya, itu tidak bisa lagi. Yang kedua adalah kesadaran hak, kewajiban, kewenangan, tugas dan fungsi sebagai anggota BPD. Ya, itu pasti mutlak di situ. Hak saya apa, kewajiban saya apa. Jangan cuma tuntut haknya saja, tapi kewajibannya diabaikan. Itu tidak bisa juga. Dan untuk melawan misalnya, dan untuk mempertegas misalnya hak-hak masyarakat desa, karena kita tahu BPD ini adalah lembaga yang menjaga denyut demokrasi desa. Saya selalu mengatakan itu adalah. Tentu Bapak Ibu harus memahami apa sih yang menjadi kewenangan BPD, seperti penyataan pendapat, hak untuk memperoleh keterangan. Itu digunakan Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan fungsi Bapak Ibu di lapangan. Yang ketiga adalah komitmen sebagai anggota BPD, ya. Komitmen Bapak sebagai BPD. Next. Nah, ini mungkin lebih tujuannya kepada PAPSI, ya. Saya baru juga tahu ini PAPSI-nya. Ini ada 3 sebenarnya yang harus mampu diemban oleh suatu forum organisasi. Tidak ada larangan membentuk organisasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Silakan, kita bebas berorganisasi, ya. Dan ini juga buah dari regulasi sebenarnya, ya. Pertama, menjembatani BPD, ya, menjembatani BPD. Apa yang dijembatani? Aspirasi dari BPD kepada daerah, kepada pusat, ya. Apa yang menjadi keluhan BPD? Tunjangannya seperti ini. Di desa saya seperti ini. Nah, itu yang harus dijembatani. Tidak cuma aspirasi dari BPD saja, tapi mampu menjembatani apa yang menjadi isu-isu strategis nasional, isu-isu strategis pemerintah daerah. Itu juga harus bisa disampaikan kepada BPD di wilayah Bapak Ibu sekalian, ya. Harus bisa, tidak cuma jembatan dari dalam keluar, tapi dari luar juga bisa dalam. Yang kedua, memiliki visi yang baik dan terarah, ya. Forum, karena ada juga forum di tingkat kecamatan, daerah, kabupaten, kota pasti ada, ya. Memiliki visi yang baik dan juga terarah, ya. Bukan saya menyinggung, tapi memang ada forum atau asosiasi, ya. Saya tidak menyebutkan merek. Ada asosiasi yang orientasinya itu profit. Nah, itu nggak baik, ya. Orientasi profit. Kalau mau meresmikan harus ini dulu, kalau mau pembentukan harus hubungi ketua ini dulu, sehingga itu bukan malah memberikan solusi, tapi malah memberikan masalah, ya. Nah, yang ketiga harus menjadi solusi. Tentunya BPD, asosiasi atau forum itu harus menjadi solusi permasalahan dari BPD itu sendiri, ya. Oke.